Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Masih semangat belajarnya? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu semangat untuk belajar, karena dimanapun tempat adalah tempat untuk belajar. Anak-anak ustazah ingatkan anak-anak ustazah untuk menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa harus sering cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Anak-anak ustazah, jika kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Terakhir, membawa hand sanitizer. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang pembulatan dan menaksir hasil operasi hitung bilangan cacak, sedangkan untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang menyelesaikan soal cerita penaksiran hasil operasi hitung. Adapun langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal cerita tentang penaksiran hasil operasi hitung yaitu sebagai berikut. Pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Kedua, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal. Ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Keempat, bulatkan bilangan sebelum dilakukan operasi hitung. Kemudian terakhir, setelah bilangan yang akan dioperasikan kalian bulatkan, kemudian lakukan operasi hitung yang diminta. Apakah ditambah, dikurang, dikali, atau mungkin dibagi. Baiklah anak-anak ustazah, agar kalian semakin memahami tentang cara menaksirkan hasil operasi hitung, simak contoh-contoh soal berikut. Contoh pertama. Sebuah regu pramuka terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 43 siswa perempuan. Berapakah kira-kira jumlah regu pramuka tersebut jika dibulatkan ke puluhan terdekat? Mari kita simak penyelesaian contoh soal berikut. Seperti tadi, langkah yang harus kita lakukan yaitu kalian buat apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal tadi yang diketahui adalah siswa laki-laki ada 27 orang. Siswa perempuan ada 43 orang. Kemudian kita tulis apa yang ditanya. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah kira-kira jumlah regu pramuka tersebut jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Bagaimana cara menjawab permasalahan ini? Kalian perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya tadi harus dibulatkan ke puluhan terdekat. Simak jawaban berikut. Karena akan dibulatkan ke puluhan terdekat, maka nilai tempat yang harus diperhatikan adalah nilai tempat satuannya. Simak baik-baik. Siswa laki-laki tadi adalah 27 orang. 27 nilai tempat satuannya diduduki oleh angka 7. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, apabila bilangan tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka bilangan itu akan dibulatkan ke atas. Sehingga 27 dibulatkan ke atas menjadi 30. Itu untuk siswa laki-laki. Selanjutnya untuk siswa perempuan. Siswa perempuan adalah 43. Kita lihat nilai tempat
satuannya adalah 3. Kenapa 3? Karena 4 nilai tempat puluhan. Jadi, karena satuannya 3 kurang dari 5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. 43 dibulatkan ke bawah menjadi 40. Setelah kalian bulatkan bilangan-bilangan tersebut, jadi selanjutnya kita buat model matematikanya, yaitu 27 ditambah 43 kira-kira sudah kita bulatkan menjadi 30 ditambah 40, sehingga hasilnya sama dengan 70. Di akhir pengerjaan soal cerita, selain kalian membuat diketahui, ditanya, jawab, jangan lupa kalian buat jadi di akhir pengerjaan. Jadi, jumlah regu pramuka tersebut kira-kira 70 orang. Ini untuk jawaban contoh soal 1 ya. Agar kalian semakin memahami tentang penaksiran hasil operasi hitung, kita kembali ke contoh berikutnya, yaitu contoh kedua. Seorang pedagang beras memiliki stok beras sebanyak 425 karung. Beras tersebut terjual sekitar 173 karung. Berapa kira-kira stok beras pedagang yang masih tersisa sekarang? Mari kita simak penyelesaiannya. Seperti yang sebelumnya kita kerjakan, harus kita buat diketahui terlebih dahulu. Dari soal tadi, diketahui banyak beras adalah 425 karung. Dan banyak beras yang terjual 173 karung. Selanjutnya, apa yang ditanya? Ditanya berapa kira-kira stok beras pedagang yang masih tersisa sekarang jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Jawab, ingat, seperti soal sebelumnya, apabila dia ingin dibulatkan ke puluhan terdekat, yang harus diperhatikan adalah angka satuan. Namun untuk soal yang contoh kedua ini, dia akan dibulatkan ke ratusan terdekat. Nilai tempat yang harus kita perhatikan adalah nilai tempat puluhannya. Mari kita simak. Banyak beras adalah 425 karung. Kita perhatikan nilai tempat puluhan pada bilangan 425. Puluhannya ada pada angka 2. Karena puluhannya 2 dan 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga bilangan 425 dibulatkan ke bawah ke ratusan terdekat adalah 400. Selanjutnya, beras yang terjual 173 karung. Kita kembali lihat di sini nilai tempat puluhannya. Nilai tempat puluhannya yaitu angka 7. Dan angka 7 lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 200. Jadi karena ini dibulatkan ke ratusan, dia akan menjadi mungkin 100, 200, 300, 400, jadi berbentuk angka ratusan. Selanjutnya kita buat model matematikanya. Maksudnya di soal kita ini dia ingin diapakan? Apakah ditambah, dikurang, dikali atau dibagi? Setelah kita pahami, ternyata di soal contoh kedua ini dia akan dikurangkan karena berasnya terjual. Berikut bentuknya. 425 dikurang 173 kira-kira telah dibulatkan menjadi 400 dikurang 200
sama dengan 200. Jangan lupa, setiap mengerjakan soal cerita, buat jadi di akhir pengerjaannya seperti berikut. Jadi, stok beras pedagang yang masih tersisa sekarang kira-kira 200 karung. Ustazah yakin anak-anak ustazah pasti semakin paham karena sudah 2 contoh soal yang kita bahas. Kita lanjutkan ke contoh soal ketiga. Ibu membeli 3 kilo telur. Setiap kilo berisi 16 butir telur. Berapa kira-kira jumlah seluruh telur yang dibeli ibu? Untuk penyelesaian contoh soal ketiga, sama seperti sebelumnya, kita buat dahulu diketahui. Dari soal tadi yang diketahui adalah banyak telur yang dibeli ibu, yaitu 3 kg. Dan setiap kilo itu berisi 16 butir. Selanjutnya ditanya, berapa kira-kira jumlah seluruh telur yang ibu beli? Berikutnya, jawab. Kita buat model matematikanya. Di sini ibu membeli 3 kilo telur. Dan setiap kilonya 16 butir. Untuk mencari seluruh telur, kita harus mengalikan 3 dikali 16. Berikut adalah model matematikanya. Nah, sebelum kita mencari hasil dari 3 dikali 16, kita akan membulatkan terlebih dahulu angka 16. Kita bulatkan 16 ke puluhan terdekat sebagai berikut. 16 karena akan dibulatkan ke puluhan terdekat, tentu saja kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya adalah 6. Dan 6 lebih dari 5 dibulatkan ke atas menjadi 20. Sehingga menjadi 3 dikali 16 dibulatkan 3 dikali 20 sama dengan 60. Jadi jumlah seluruh telur yang ibu beli kira-kira adalah 60 butir. Agar semakin paham, satu contoh lagi. Contoh keempat. Jika sebelumnya penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah, dan contoh keempat ini tentang pembagian. Berikut saya bacakan soalnya. Seorang peternak burung puyuh memiliki 12.245 butir telur puyuh. Telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak. Jika setiap kotak berisi 185 butir telur, berapa kira-kira kotak yang dibutuhkan? Mari kita simak penyelesaiannya. Sama seperti sebelumnya, kita buat diketahui, yaitu banyak telur puyuh 12.245 butir. Dan banyak telur dalam satu kotak adalah 185 butir. Sedangkan yang ditanya, berapa kira-kira kotak yang dibutuhkan? Mari kita simak jawaban berikut ini. Soal ini berhubungan dengan pembagian bilangan. Untuk melakukan pembagian bilangan, kita harus bulatkan terlebih dahulu. Untuk soal ini, kita bulatkan ke ratusan terdekat. Karena akan membulatkan ke ratusan terdekat, berarti perhatikan nilai tempat puluhannya. Bilangan 2245, puluhannya adalah 4. 4 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah menjadi 12.200.
Selanjutnya, 185 puluhannya adalah 8 karena angka 8 lebih dari 5 dibulatkan ke atas menjadi 200. Kemudian barulah kita masukkan pembagiannya. 12.245 dibagi 185 kira-kira telah dibulatkan menjadi 12.200 dibagi 200 diperoleh 61. Jadi, banyak kotak yang dibutuhkan adalah 61 kotak. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah paham penjelasan Ustazah? Jika kalian sudah memahami materi kita hari ini, silakan kalian uji pemahaman kalian dengan menyelesaikan soal pada portofolio yang sudah dikirimkan di grup kelas. Ustazah rasa cukup sampai di sini. Selamat belajar anak-anak semua dan selamat mengerjakan. Ustazah tunggu tugasnya sampai pukul 21 malam ini. Jika ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.